Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat komutener semua. Aduh, jangan bosan-bosan ketemu lagi sama saya Norma Hafidlu di materi pembelajaran online cara mudah membuat laporan keuangan usaha kecil. Kali ini saya ingin menyampaikan tentang pencatatan pada buku hutang dan buku piutang. Jadi kalau kita pada saat usaha itu ada pinjam uang, baik itu ke bank ataupun ke orang ketiga ataupun ke pihak lembaga lainnya, itu kita catat di buku hutang. Dan kalau kita misalkan juga ada dalam usaha dagangnya, kita memberikan orang itu boleh menghutang di warung kita, itu kita catat di buku piutang. Itu cara mudah, bahasa mudahnya sih begitu untuk menyebut hutang dan piutang. Nah, apa sih buku hutang dan buku piutang? Buku hutang ini pembukuan yang berisi laporan utang yang harus dibayar pada periode tertentu kepada seseorang, lembaga ataupun perusahaan lainnya. Pembukuan utang ini sangat diperlukan untuk mengetahui berapa nominal yang belum dibayarkan ya. Jadi kita punya hutang kepada orang lain, mungkin tadi kita usaha dagang nih. Saya berhutang kepada teman saya. Jadi saya catat di buku hutang. Nah, supaya apa? Supaya saya tahu saya punya hutang berapa kepada teman saya itu dan setiap bulannya harus dibayar ya, supaya kita tahu kapan pelunasan hutang tersebut. Transaksi yang dicatat pada buku hutang ya transaksi pembelian ya. Kalau ada orang kalau kita beli nih, bukan kitanya membeli barang dagang kita itu dilakukan secara kredit, kita catat juga di buku hutang. Atau juga kita punya hutang uang kepada orang lain juga catatnya di buku hutang. Intinya adalah hutang gitu. Mau pembelian secara terkredit ataupun hutang uang kepada orang lain itu harus dicatat di buku hutang. Buku piutang, kalau buku piutang itu adalah buku yang berisi laporan pembayaran yang belum terlunasi. Dengan adanya laporan ini, Anda dapat memonitor beberapa lama piutang tersebut tidak ditagih, sehingga dapat mempercepat periode penarikan piutang. Contohnya begini, ada tetangga kita nih datang ke warung kita. Nah, mereka bilang kasbon dulu ya, nanti bulan depan bayar. Nah, untuk itu ada pencatatan supaya teman-teman semua tahu jika ada orang yang kasbon itu bukan utang, namanya piutang. Sekali lagi ya, kalau utang itu kitanya yang punya warung nih utang untuk jualan gitu. Jadi bukan orang lain yang datang berutang. Bahasa kita tuh seringnya kasbon gitu. Ini utang dulu ya. Tuh orang lain menyebutnya utang, kita yang punya warung menyebutnya piutang. Jadi buku piutang itu buku catatan supaya kita catat orang yang berutang di warung kita tadi, supaya kita tahu mereka itu bayarnya kapan, sudah lunas apa belum, apa aja yang mereka beli di tempat kita yang dilakukan secara kredit begitu, yang kita jual kepada mereka secara kredit, itu disebut buku piutang ya. Jadi nanti kalau sudah dia bilang 1 bulan, kita bisa melakukan penagihan, bayar hutang Anda gitu. Itu bagi kita adalah piutang. Nah, kalau orang itu udah bayar, nanti catatnya di buku kas. Nah, pada saat dia melakukan kasbon hutang di warung kita, jangan dicatat di buku kas. Karena apa? Karena tidak ada uang yang masuk. Hanya di buku penjualan saja, karena ada barang kita yang keluar tapi uangnya belum kita terima, uangnya nanti. Nah, uangnya nanti itu yang disebut dengan piutang. Transaksi apa yang dicatat pada buku piutang? Yaitu yang penjualan yang kita lakukan secara kredit, itu kita catat di buku piutang. Atau kita memberi pinjaman uang kepada orang lain juga sama. Misalkan kita karena tokonya nih atau warung kita ini lumayan, selain memberikan pinjaman pinjaman uang, kita juga memberikan kasbon kepada orang di warung kita. Jadi itu bisa disebut juga sebagai piutang. Nah, bagaimana cara membuat buku piutangnya? Ya, simak video saya ya yang ini. Saya tetap 1 kali ini saja, jadi biar sekalian jadi utang dan piutang gitu. Contohnya tadi saya kan udah menjelaskan bahwa saya ini untuk buka usaha ini punya utang itu 5 juta. Saya itu berutang kepada teman saya. Ini contoh tabelnya warung sembako Bu Ema, namanya buku hutang. Ada hutang kepada, itu sebutkan saja nama orang yang tempat kita berutang, kapan kita berutang ya. Nih, lihat dulu kolomnya, ada kolom tanggal, isi tanggal kapan kita berhutang, ada keterangan, ada bertambah, ada berkurang, ada sisa hutang. Nah, contoh pada tanggal 31 Maret kemarin saya sudah berhutang 5 juta. Itu yang ada di saldo awal saya, 5 juta. Di sini 5 juta.
Kalau kita berhutang, utang kita nambah, masuknya di kolom bertambah. Nih, langsung masuk saja di sama dengan 5 juta. Sisa hutang saya ya 5 juta karena belum ada yang dibayar. Nah, pada saat bulan April ya, saya bayar tanggal 26 April jatuh temponya. Ya keterangannya tulis saja bayar hutang angsuran 1 atau angsuran pertama. Kalau kita bayar hutang berarti hutang kita berkurang. Masukkan aja di kolom berkurang karena satu bulannya 550.000. Nah, berarti berapakah sisa hutang kita setelah kita bayar bulan April? Maksudnya sama dengan ya sisa hutang ya ditambah kolom penambahan dikurang ini kolom berkurang kalau kita bayar gitu. Nah, buku hutang ini boleh kok terpisah dari sheet ini. Kita bikin supaya 1 tahun kita berhutang, kita bikin aja file lain Excelnya. Tapi karena ini mempermudah laporan supaya jadi satu, saya masukkan ke sini. Tapi kalau dipisahkan nanti juga bisa, tidak masalah. Nah, ini berarti hutang saya di April sisa 4.450.000. Nanti kalau saya bayar lagi angsuran kedua, tinggal Anda masukkan saja misalkan di sini angsuran kayak gini. Ini tetap kita copy ya, angsuran kedua misalkan nih dikurang lagi karena utang itu semakin kita bayar semakin berkurang. Kalau kita tambah ngutang lagi semakin bertambah. Ini kalau kita bayar lagi misalkan di bulan Mei nanti 26 5 20 nih kayak gini ya, kalau kita bayar lagi ya maka dia sini sudah otomatis berkurang. Sampaikan aja 1 tahun supaya kita tahu utang kita itu ada berapa, cuma contoh ya. Nah, selanjutnya adalah buku piutang. Sama, kalau piutang ini misalkan siapa tetangga Anda atau warga Anda atau siapa aja yang ada kasbon di warung Anda, tulis aja misalkan di warung Anda itu ID misalkan ya. Si ID ini ada melakukan ini berutang, bahasa kita itu adalah kasbon nih di warung teman-teman semua. Tulis saja misalkan tanggalnya 2 April ya, 2020 ya, tanggal 2 bulan April. Keterangannya adalah piutang sembako misalkan gitu. Piutang sembako. Ya kalau semakin piutang itu pasti bertambah ya. Misalkan tadi punya piutangnya 2 juta. Nah, 2 juta. Ini tinggal Anda sama dengan terus seperti ini, sorot dari enter ya. Lalu ID bayar, misalkan ID bayar tanggal 30 April misalkan nih dia bayar gitu ya. Nah, bayar piutang ya, dia bayar berapa ID-nya dari 2 juta ini, ternyata ID cuma punya uang 1 juta, berarti piutangnya berkurang dong ya, 1 juta aja bayarnya gitu misalkan. Berarti dia masih ada lagi sisa tagihan kepada ID itu 1 juta. Nah, yang 1 juta ini kita masukkan ke dalam laporan kita bahwa ada ke laporan neraca ya, bahwa ada tersisa piutang atas nama ID belum bayar ke kita senilai 1 juta. Tapi kalau ID-nya bayar 2 juta berarti kelebihan ya, berarti lunas ya, selesai sudah piutangnya. Seperti ini kita lakukan untuk membuat buku hutang dan piutang supaya kita tahu hutang kita kepada siapa, terus juga kita tahu siapa saja yang berhutang kepada kita. Demikian untuk materi membuat buku hutang dan piutang. Sampai jumpa di materi selanjutnya lagi, yaitu kita membuat laporan keuangan ya. Saya Nurma Hafidlu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.